Selamat datang di channel Pedagogik Nusantara, membahas ruang lingkup pendidikan untuk pengembangan kompetensi. Saat ini kita akan mengkaji sedikit mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara, beliau adalah seorang bapak pendidikan Indonesia yang saat ini gagasan dan idenya sangat berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia, tentunya yang digunakan terutama saat ini dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita akan mengkaji tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Atau secara singkatnya, bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bertugas untuk memanusiakan manusia, di mana bahwa peserta didik atau manusia yang masih kecil itu membutuhkan bimbingan daripada orang dewasa. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini bahwa peserta didik itu sebagai makhluk yang berbudi. Dalam arti ini, budi itu adalah jiwa yang memiliki kecerdasan yang berisikan nafsu kodrati atau dorongan dan keinginan insting dari dalam jiwanya. D- Insting yang terdapat dalam jiwa ini memiliki kekuatan-kekuatan besar dalam melakukan dorongan atau motivasi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses pembelajaran atau belajar mencapai kemanusiaan itu sendiri. Terdapat beberapa lingkungan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seorang manusia atau peserta didik. Tentunya menurut Ki Hajar Dewantara itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah, lalu lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan keluarga berperan sebagai peletak dasar pengetahuan bagi peserta didik. Lalu selanjutnya masuk ke dalam jenjang lingkungan sekolah itu berperan memberikan pengetahuan serta deskripsi mengenai sains dan pengetahuan lainnya yang belum didapatkan dalam keluarga. Sehingga sekolah ini adalah kepanjangan daripada antara peran keluarga dan untuk nantinya dapat diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan masyarakat itu berperan sebagai kontrol sosial, yaitu sebagai penghalang perbuatan menyimpang peserta didik sesuai dengan adat dan norma yang ada. Sehingga dari ketiga lingkungan ini sangat berpengaruh secara holistik kepada pengembangan dalam proses pembelajaran manusia atau peserta didik itu sendiri dalam mencapai hakikat kemanusiaannya, yaitu sebagai manusia yang merdeka, gitu. Lalu selanjutnya, pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu bertugas memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif yang disemboyankan kepada trilogi pendidikan. Dalam hal ini, menjadikan salah satunya menjadi lambang daripada Kementerian Pendidikan gitu. Bahwa yang pertama bahwa seorang pendidik itu haruslah tutwuri handayani, di mana seorang guru ini harus bisa memberikan dorongan. Yang kedua, Igmandia Mangunkarsa bahwa saat di antara peserta didik, ini guru harus menciptakan prakarsa atau keinginan. Lalu di Ingarso Sungtulodo yang berarti bahwa ketika guru berada di depan, maka seorang guru itu harus memberikan teladan atau contoh yang baik untuk peserta didiknya. Lalu apa sih implikasi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu untuk Indonesia? Tentunya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini digunakan sebagai landasan pendidikan Indonesia yang diharapkan dapat memberikan pendidikan secara holistik, mempersiapkan siswa untuk kehidupan sehari-hari, memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang berkualitas dan memperkaya dan menghargai kebudayaan bangsa, tidak hanya secara dalam lingkup lokal, namun juga nasional dan global, dan menjadi warga masyarakat secara global gitu. Sekian mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Semangat berjuang untuk Bapak Ibu guru semuanya.